untuk berbagi cerita. Dan tanpa disadari, gereja ini sudah menjadi rumah bagi banyak orang. Dan inilah perjalanan GBI Taiwan. Dan sekarang, kita akan membahas GBI Taiwan sebelum tahun 2008. Atau kita sebut saja sebagai GBI Taiwan 1.0. Jadi, GBI Taiwan berawal dari sebuah persekutuan kecil yang diadakan di dalam sebuah rumah oleh keluarga Pak Pendeta Prianto yang berlokasikan di Chongli. Dan setelah itu, akhirnya terbentuklah gereja GBI Tanah Perjanjian Allah. Gereja ini terletak di Chongli, tepatnya di Chongli Business Hotel. Dan tidak lama setelah itu, GBI Taiwan membuka cabang kedua di Taipei, tepatnya di gedung YMCA yang terletak di Taipei Main Station. Sekarang kita lanjut ke GBI Taiwan pada tahun 2008 hingga tahun 2013, atau kita sebut saja sebagai GBI Taiwan 2.0. Di tahun 2008, Pak Pendeta Prianto menyerahkan GBI Tanah Perjanjian Allah kepada GBI Jalan Gatot Subroto Rayon 1F yang digembalai oleh Pak Pendeta Budi Sastra. Sejak saat itu, nama GBI Tanah Perjanjian Allah pun berubah menjadi GBI Taiwan. Dan disinilah awal dimulainya perjalanan GBI Taiwan. Setelah penyerahan ini, GBI Taiwan Chongli tetap melanjutkan penyewaan ruangan di dalam Chongli Business Hotel yang terletak di lantai 3. Sedangkan, GBI Taiwan Taipei menyewa sebuah ruangan di setiap minggunya, yaitu di Fuxing Elementary School yang terletak di Ximen. Tepatnya, sebuah aula yang berukuran cukup besar untuk menampung jemaat-jemaat yang ada pada kala itu. Dan karena aula yang digunakan hanya disewa khusus di hari Minggu, ini mengharuskan setiap pengerja GBI Taiwan Taipei yang ada untuk bantu membereskan dan mengangkut barang-barang seperti speaker, alat musik, dan barang-barang lainnya setiap sebelum dan setelah ibadah di hari Minggu. Seiring berjalannya waktu, GBI Chongli berpindah lokasi, yaitu di sebuah gedung apartemen di lantai 7. Dan gedung ini berlokasi di belakang stasiun Chongli. Dan sekarang kita lanjut ke GBI yang terletak di Jinsan Nanlu. Akhirnya, atau kita sebut saja sebagai GBI Taiwan 3.0. Di tahun 2013, karena kasih karunia Tuhan, GBI Taiwan Taipei menemukan sebuah tempat baru yang terletak di Jinsan Nanlu. Akhirnya, GBI Taiwan Taipei bisa menyewa seluruh ruangan secara per bulan. Gereja ini juga dikenal sebagai Gereja B2 yang terletak di Kuting. Tak hanya GBI Taiwan Taipei, di tahun 2018, GBI Taiwan Chongli pun turut merasakan penyertaan Tuhan. Melalui doa keliling, akhirnya GBI Taiwan Chongli pun menemukan lokasi gereja baru yang cukup besar dan sesuai dengan anggaran gereja yang juga berlokasi di belakang stasiun Chongli, atau saat ini kita kenal sebagai GBI Taiwan Chongli. Dan ini adalah beberapa foto-foto kenangan ulang tahun GBI Taiwan yang diadakan setiap tahunnya bersama dengan tim penggembalaan di GBI Taiwan. Dan sekarang, kita akan melanjutkan perjalanan GBI Taiwan dari Mei 2021. Atau sebut saja sebagai GBI Taiwan 4.0. Seperti yang kita tahu, saat ini kita berada di era pandemi. Ini pun mempengaruhi tata ibadah banyak gereja, termasuk dengan GBI Taiwan, di mana kita melakukan ibadah secara onsite, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan berdiri dengan berjaga jarak. Bahkan saat ini kita harus melakukan ibadah secara online, yaitu via Facebook dan juga Zoom. Dan tepat pada bulan Mei 2021, akhirnya GBI Taiwan Taipei pun kembali berpindah ke tempat yang baru dengan format ibadah baru untuk memaksimalkan dan mendukung tata ibadah online di era digital ini secara maksimal. Walau mengalami beberapa perubahan, tidak berarti semangat melayani berkurang. Tapi lebih dari itu, GBI Taiwan akan terus ada
untuk menjadi keluarga dan rumah bagi jemaatnya. Tidak terasa, sudah 1 tahun berlalu sejak kita merayakan HUT GB Taiwan yang ke-13. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sepanjang 1 tahun ini pun menuntun GB Taiwan untuk tetap menjadi rumah bagi orang-orang untuk bisa bertumbuh dan tertanam di dalamnya. Welcome to GB Taiwan 5.0. Seiring kondisi pandemi yang secara bertahap mulai membaik, GB Taiwan Taipei ingin melaksanakan ibadah secara hybrid, di mana ibadah online dan onsite bisa dijalankan bersamaan. Maka pada bulan Januari 2022, GB Taiwan Taipei berpindah ke tempat yang lebih besar agar bisa mendukung tata cara ibadah secara hybrid. Dengan kasih karunia Tuhan, GB Taiwan Taipei akhirnya menyewa sebuah tempat baru, dimulai dengan melakukan renovasi, doa keliling, dan doa pengurapan oleh pelayan jemaat. Hingga akhirnya menjadi GB Taiwan Taipei saat ini. Pada tanggal 9 Januari 2022, GB Taiwan Taipei mengadakan ibadah perdana di lokasi yang baru dengan alamat di Nanjing Tonglu, Wutuan 29号, Tisha Ilo. Begitu juga GB Taiwan Chongli. Setiap ibadah dilakukan secara hybrid, yaitu secara onsite dan online. Juga tetap menjadi rumah bagi jemaatnya. Sering berjalannya waktu, GB Taiwan terus berkembang untuk bisa menjadi gereja sekaligus rumah yang nyaman untuk setiap jemaatnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, GB Taiwan pun ingin melihat banyak orang untuk bisa bertumbuh dan berkembang bersama, sekaligus tertanam di gereja Tuhan. Pada akhirnya, GB Taiwan akan terus ada dan menjadi rumah bagi setiap jemaatnya. GB Taiwan, my church is my home. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menulungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang berkati dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya kalau kita berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Biar pada hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami sembah dan kasih Tuhan. Yesus bawa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terima kasih karena kasih Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib atas setiap kami Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Bapa. Kau baik tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini Roh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari saudara yang mau bersuka cita lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita amin. Amin. Bersuka cita lambaikan tangannya. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk angkat tangan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Sebesar Dan mulia ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang besar dan mulia Tuhan. Amin. Ajaib perbuatan
amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagi. Oh yang berkuasa Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Tangan kita dengan senang hati. Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, amin, haleluya. Sekali lagi, dengan penuh semangat katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Setiap kami Tuhan. gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Sorakan. Atas segala nama, Nama yang membebaskan kami. nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan kami. nama yang telah membebaskanku, Segala kuasa tunduk. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Mari saya undang pelayan kolekta boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan.
Dan pada saat ini Tuhan kami mau berikan persembahan Tuhan. Biar terima kasih juga Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dan kami mau mengembalikannya untuk Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan ada untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sembari persembahan jalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman. Shalom, kami akan membawakan pengumuman GBI Taiwan Taipei untuk beberapa minggu ke depan. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu pukul 10.30 secara onsite dan online. Dan kita juga ada ibadah buat anak sekolah minggu loh, di hari dan jam yang sama. Jangan lupa buat kalian yang mau datang ibadah, daftar dulu ya di sosial media kita. Untuk ibadah online, kalian bisa akses melalui Zoom dan YouTube GBI Taipei. Puluhan yang perjamuan kudus diadakan di minggu ke? 2. Bagi saudara-saudari diharapkan untuk mempersiapkan hati terlebih dahulu. Bagi saudara-saudari yang mengikuti ibadah online, silahkan mentransfer ke nomor rekening berikut. Siap. Jangan lupa kita juga ada doa terobosan setiap Selasa jam 8 malam. dan doa pelayan jemaat setiap Sabtu jam 3 sore. dan kita juga ada streaming via Zoom-nya. Yeay. Di GBI Taipei ada beberapa cool. Ada cool family, ada cool harvest, ada cool tiger, ada cool Tomkang, Singfu, Kaita, Spirit of God, Chelchong, dan Cool Home. Jangan lupa kita join cool yuk. Bagi kalian yang rindu untuk melayani sebagai usher, WL, singer, musik, bukti media, guru sekolah minggu, dan lainnya dapat menghubungi pelayan jemaat atau gembala ya. jangan lupa buat cek sosial media kita juga ya. Dan jangan lupa buat follow, like, and subscribe. Yeay! Yeay, keren-keren ya, keren-keren banget ada di Kisah Sekolah Minggu. Shalom saudara, hari ini saya akan membawakan beberapa pengumuman tambahan seperti yang tertera di layar kaca. Buat saudara-saudara yang mau memberikan persembahan via transfer, boleh ditransfer ke rekening berikut. Lalu di belakangnya ditambah nominal, ditambah kode sesuai dengan persembahan yang akan saudara berikan. Seperti belakang kode 1 untuk persembahan, kedua perpuluhan, dan seterusnya. Kemudian apakah ada jemaat baru? Boleh dilihat kanan kirinya. Apakah baru ada saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini? Dan di sebelah sini? Ada? Oh, boleh berdiri, siapa namanya? Tirsa dari? Ada saudari Tirsa, yeay, selamat datang. Ada lagi yang baru pertama kali hadir tempat ini? Oke, kalau gitu mari kita sambut teman kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Selamat datang buat Tirsa di GBI Taiwan Taipei. Kami mengundang untuk saudara bisa beribadah secara onsite di tempat ini. Dan jika belum memiliki gereja yang tetap saudara boleh beribadah bersama kami di tempat ini. Sekian pengumuman tambahan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan video Voice of Pentecost. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya.
Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita mau menjadi berkat dan teladan untuk generasi selanjutnya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap proses yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau bawa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Mari kita angkat hati kita pada Tuhan. Kita naikkan doa kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Engkau besar Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Penuh kasih. Penuh cinta. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ajaib sungguh perbuatan-Mu Tuhan. Nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Amin Tuhan. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Sekali lagi, ajaib
hati kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Amin. Kau tarik hidupku ke tangan-Mu untuk kemuliaan. Biarkan jemaat bernyanyi sekali lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diri. Kau tarik hidupku ke tangan-Mu untuk kemuliaan kekal.
Hosena, Hosena in the highest, in the high. Let our King be lifted up. Hosena. Oh, dengan sungguh segenap hati jiwamu katakan di hadapan Tuhan, katakan Hosena. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. We worship you in this place, oh God, because there is no other name. Hosena. Oh, kembali katakan Hosena dengan sungguh. Hosena in the highest, in the. Biar setiap lidah mengaku Tuhan, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hosena. Mari gereja Tuhan dengan segenap jiwamu katakan di hadapan Tuhan, Hosena. Oh, Hosena. Biar setiap surga bumi Tuhan menyembahmu. Let our King be lifted up. Hosena. Let our King, katakan let our King, oh God, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Dengan segenap jiwamu katakan Hosena. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang besar, yang mulia. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari mulai sembah Tuhan. Shikiara labaya 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 labaya. Kiara lama sandara lama lama lama. Mari mulai berdoa sama Tuhan. Mari mulai mengucap syukur. Mari mulai bermazmur. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Biar rohmu hadir Tuhan, lawat kami, jamah kami Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap hatimu. Izinkan Roh Kudus melawat setiap hatimu, mengubahkan hatimu, pikiranmu. Holy Spirit, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kalau hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Lebih daripada apapun Tuhan yang ada, kami lebih butuh Tuhan. Kami paling membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kehadiran Tuhan itu segalanya dalam hidup kami. Roh Kudus, mari baharui setiap pikiran kami, hati kami Tuhan, roh kami Tuhan. Terus Tuhan diperbaharui setiap hari Tuhan. Hidup kami Tuhan dalam hadirat-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, melalui setiap kami. Roh Kudus, mari urapi setiap kami Tuhan. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, mengganggu pikiran hati kami untuk tidak bisa menangkap dengan jelas Tuhan kebenaran firman dan Injil-Mu. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan pewahyuan Tuhan, revelation, terang akan kebenaran-Mu, terang akan firman, mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap lebih dalam lagi untuk berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Kita bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum duduk, berikan fist bump ke kanan kiri depan, katakan Tuhan Yesus luar biasa baik. Katakan Tuhan Yesus luar biasa baik. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Belum katakan shalom. Belum katakan shalom.
Lebih panjang lagi katakan shalom. Sedap, puji Tuhan. Saya bersyukur saudara kalau hari ini kita boleh kembali dalam rumah Tuhan. Setiap minggu sekali lagi kita berjumpa dalam hadirat Tuhan sama-sama. Saya paham, kadang-kadang ini bisa menjadi sebuah rutinitas yang menjenuhkan buat kita. Kalau kita nggak nangkep esensinya. Hal yang kita lakukan saudara hari ini bisa menjadi hal rutinitas yang sangat menjenuhkan. Kalau kita nggak ngalamin sesuatu. Kalau kita nggak tangkap esensinya, kalau saudara nggak bisa tangkap Tuhan, yang paling penting saudara, yang kita mau cari saudara, kenapa kita kumpul hari ini, hadirat Tuhan, firman Tuhan, pribadi Tuhan, yang kita mau cari, yang kita mau dapati. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir saudara. Dalam persekutuan saudara, orang-orang benar, Tuhan hadir. Pertanyaannya, adakah telinga yang mau mendengar Tuhan? Itu yang paling penting. Adakah mata rohani saudara yang mau mencari Tuhan, yang mau ketemu Tuhan, yang mau melihat Tuhan? Kalau nggak punya telinga yang mau mendengar Tuhan, kalau nggak punya mata rohani, mata hati yang mau melihat Tuhan, bertemu Tuhan, saudara sampai kapanpun, siapapun yang khotbah, gimana pun hebatnya pujian penyembahannya, kita nggak akan ketemu Tuhan. Kita nggak akan ngalami Tuhan. Kita nggak akan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya mata hati yang rindu sama Tuhan, untuk melihat Tuhan, ketemu Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau kita punya telinga rohani yang rindu mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa bilang sama setiap saudara akan ketemu Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Saudara akan mendengar suara Tuhan. Saudara mengalami perjumpaan sama Tuhan. Lalu kita bilang mungkin, lalu apa hebatnya perjumpaan dengan Tuhan? Ketika saudara berjumpa secara pribadi sama Tuhan, itu akan mengubahkan dan mentransformasi kehidupan saudara selamanya. Mengubahkan hati saudara, sifat saudara, pola pikir saudara yang akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan saudara. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada anugerah Tuhan yang bekerja nyata dalam kehidupan saudara. Name it, apapun pergumulan yang saudara hadapi. Saya paham, kadang-kala mungkin saudara ketika datang ke tempat ini tuh tidak secara langsung pergumulan immediate needs saudara itu dijawab. Tetapi ketika saudara ketemu sama sang sumber, saudara akan diubahkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan tuntunan dan hikmat. Tuhan dengan kuasanya saudara yang luar biasa menuntun, mengubahkan dan menuntun kehidupan kita dengan luar biasa sehingga kita bisa mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya dan mau mengalami katakan amin. Colek kanan kirinya katakan, bilang ini, yuk fokus sama Tuhan, katakan, yuk fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara, kita mau recap sebentar. Hari ini kita bicara tentang Let's Grow in Christ. Ya, dari minggu kemarin Let's Grow in Christ, sekarang Let's Grow in Christ Part 2. Tetap dalam tema Rooted and Grow. Yang pertama, dari minggu kemarin kita melihat bahwa semua orang mau mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Semua orang mau mengalami progres. Dari gaji 10.000 mau gaji 20.000 gitu kan. Dari naik sepeda mau naik motor. Tadinya mungkin karirnya sebagai supervisor, mau naik jadi manajer, mau jadi CEO. Semua orang mau ngalamin progres. Tadinya S1, mau S2, ngambil S3 lagi. Semua orang mau ngalamin progres, pertumbuhan, kemajuan dalam hidupnya. Pertanyaannya, buat kita orang Kristen, pertumbuhannya ke arah mana? Kalau semua orang mau progres, kenapa kita jadi Kristen? Apa lebihnya jadi Kristen? Apa lebihnya kita mengikut Kristus? Apa uniknya kita mengikut Kristus? Pertumbuhan orang di dalam Kristus seharusnya seperti apa? Harus berbeda. Kalau sama dengan orang yang gak kenal Kristus, yang gak usah kenal Kristus, kita mengikut Kristus karena Kristus pusat dalam kehidupan kita, tentunya kita ada sebuah pola pertumbuhan yang harus kita kejar, yang harus kita sasar bersama-sama. Enggak cuma sekedar kemajuan di dalam kehidupan, gaji, karir, atau di dalam mungkin seluruh kehidupan kita yang kita bisa kelihatan. Nah saudara, buat kita orang Kristen kita harus bertumbuh bagaimana? Ke arah mana pertumbuhannya? Kolose 1 ayat 27-29 dikatakan bahwa saudara kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Katakan kesempurnaan Kristus. Ini yang Paulus katakan bahwa dia dengan sungguh-sungguh setiap hari mengingatkan setiap orang percaya, setiap kali berjumpa, setiap kali mengajar, bahwa setiap orang harus diajar
untuk mengarah kepada kesempurnaan Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya maturity, kedewasaan di dalam Kristus. Lalu Roma 8 ayat 29 bicara tentang bahwa dari mulanya setiap kita sudah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Kristus, sejak dari semula. Efesus 4, 11, 15 dikatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Katakan ke arah Kristus. Colek kanan kirinya, katakan bertumbuh ke arah Kristus. Katakan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi saudara gini, bertumbuh ke arah Kristus, saya paham. Lalu gimana dong dengan kerjaan? Gimana dengan dapur? Gimana dengan karir? Gimana dengan mungkin akademik kita? Gimana dengan mungkin kita kan butuh makan juga. Kalau gitu ngapain kita sekolah kalau gitu? Kita jadi pendeta aja semuanya. No. Saudara belum paham maksudnya. Kita adalah image bearer of God. Kita adalah, saudara, di dalam diri kita ada gambaran Tuhan dalam hidup kita. Kita pemegang gambaran Tuhan, the image of God dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, waktu kita diajar, sudah dituntun serupa seperti Kristus, kemuliaan Tuhan pun akan mengikuti kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan pun akan mengikuti kehidupan kita, berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Selama terus kita diajar, sudah dituntun dalam keserupaan dengan Kristus, kemuliaan Tuhan pun dalam hidup kita akan semakin bertambah. Kemuliaan bahasa Ibraninya itu kabot, katakan kabot. Belum, katakan kabot. Kabot itu artinya beban yang berat atau bobot, kualitas. Jadi saudara lihat nih, yang Tuhan mau sasar bukan uangnya dulu, bukan karirnya dulu, bukan apa yang secara jasmani kelihatan dulu, tapi image-nya dulu, kualitas dirinya dulu. Dipastikan sama Tuhan siap untuk memegang kemuliaannya Tuhan. Itu bicara tentang seluruh aspek dalam kehidupan kita, kualitas dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus diubah? Apa yang harus berubah? Pertama kali, kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, kita udah pernah baca Kolose 3 ayat 1-3 bahwa cara pikir kita yang pertama harus diubah. Pikiran kita yang harus diubah. Itu bicara tentang apa? Cara pandang, pola pikir, fokus kita yang harus diubah. Kita harus mengalami pertobatan atau metanoia. Ini belum sampai di sini, belum. Lalu pertumbuhan jasmani pun kita butuh asupan makanan yang sehat gitu kan, yang bergizi. Sama pertumbuhan rohani pun kita diperlukan, saudara, untuk apa? Diperlukan asupan makanan yang bergizi untuk pikiran kita. Itu bicara tentang firman Tuhan, untuk terus mengalami pembaharuan pikiran. Karena saudara, seengah-engahnya kita, sesadar-sadarnya kita bahwa kita orang Kristen, tetapi kalau pola pikirnya masih pola pikir manusia lama yang belum dibaharui, bagaimana cara pikir, cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, terhadap uang, terhadap kehidupan, saudara, kita nggak akan mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Karena kenapa? Cara pikir itu akan mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita, kebiasaan, karakter kita. Jadi saudara, cara pikir kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Seringkali kita mendapati pengajaran dari orang tua kita yang di luar dari kebenaran firman. Seringkali kita mendengarkan masukan dari budaya populer yang ada sekarang, yang jauh berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kita mengalami konflik batin. No, nggak usah konflik batin. Kalau kita di dalam Kristus, jelas posisi firman Tuhan dan kebenarannya itu harus di atas dari segalanya. Harus menjadi filter dalam kehidupan kita untuk kita mengkondak kehidupan kita. Nggak usah konflik batin. Taruh firman Tuhan di atas otoritas firman Tuhan, di atas dari pendapat orang tua, di atas dari pendapat orang lain, di atas dari pendapat saudara society yang ada. Karena kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Yang menangkap katakan amin. Yang menangkap katakan amin. Sebelum kita menaruh otoritas firman yang tertinggi itu dalam kehidupan kita, saudara akan terus mengalami konflik batin. Hari Minggu ke gereja, tetapi kok cara hidup masih susah untuk bisa keluar dari keterikatan. Karena belum menempatkan otoritas firman, kebenaran dan Injil Kristus yang paling utama dalam kehidupan kita. Makanya kita harus terus diasup oleh makanan firman Tuhan supaya kita bisa mengalami pembaharuan pikiran dan pembaharuan kehidupan. Yang menangkap dan percaya dan mau katakan amin. Colek kanan kirinya, katakan yuk makan firman Tuhan, katakan
Yuk makan firman Tuhan. Oh serius. Puji Tuhan. Oke saudara, boleh yang part 2. Kita baca dulu Kolose pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan amin. Saudara, sekali lagi, kalau kita mau mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, hal pertama yang harus diubahkan adalah cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita, pikiran kita harus mengalami metanoia, perubahan pikiran. Dari tadinya fokus dengan perkara-perkara duniawi, sekarang diubah fokus kepada perkara-perkara surgawi. Yang menangkap katakan amin. Sekali lagi, tadinya fokus kepada perkara-perkara duniawi, tadinya khawatir terhadap perkara-perkara yang duniawi, sekarang fokusnya diubah menjadi fokus ke perkara-perkara surgawi. Khawatir tanda kutip terhadap concern terhadap perkara-perkara surgawi. Katakan amin. Sebelum kita saudara ada shifting priority, ya, sebelum kita ngalamin perubahan prioritas untuk kita lebih fokus kepada perkara-perkara surgawi dibanding perkara-perkara duniawi, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh ke arah Kristus. Kita nggak akan pernah bisa menggenggam, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kualitas kehidupan kita di dalam Tuhan, kualitas rohani kita enggak akan pernah bisa bertambah dan bertumbuh. Kita akan selalu saudara menjadi budak dari dosa, budak dari kedagingan kita, budak dari keterbatasan kita. Karena setiap manusia itu terikat dengan dosa, jatuh di dalam dosa, dikuasai di dalam dosa. Betul, ketika kita terima Yesus, roh kita dibaharui. Tetapi jiwa kita itu enggaklah instan dibaharui. Jiwa tuh ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau pikiran dan perasaan dan kehendak kita enggak diajak untuk fokus kepada perkara-perkara surgawi, saudara akan terus terdrag down. Setiap kali udah mau sungguh-sungguh dalam Tuhan nih, tiba-tiba kok perasaan saudara, mood saudara ngedrag down saudara lagi. Ketika punya masalah udah mau sungguh-sungguh kok down lagi, khawatir lagi, takut lagi. Akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri, cari cara-cara jalan pintas dan instan akhirnya, yang mungkin di luar dari kebenaran firman. Karena kenapa? Jiwanya masih terikat, masih menjadi budak dosa, belum bisa lepas dari keterbatasan. Karena kenapa? Pikirannya belum dibaharui, jiwanya belum dibaharui, pikiran, perasaan, dan kehendaknya belum diajar untuk fokus terhadap perkara-perkara surgawi. Yang menangkap katakan amin. Saya paham, masih ada yang abstrak, masih ada yang ngambang nih. Karena banyak dari kita itu hanya fokus, jujur kita fokus kepada immediate needs dalam kehidupan kita. Betul ya? Apa yang kita makan, minum, dan pakai. No. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara udah hidup dengan perkara-perkara surgawi, dengan perspektif surgawi, pola pikir surgawi, saudara, segala apa yang kita makan, minum, dan pakai, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan menjadi tanggung jawab Tuhan untuk mensustain kehidupan kita. Katakan amin. Dan Tuhan, yang saya dengar, Tuhan tuh sangat kaya gitu. Yang saya dengar, Tuhan tuh sangat mampu untuk mencukupkan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Katakan amin. Oh serius. Tapi yang sering kali kita terjadi apa? Yang sering kali apa? Kita mengejar yang salah. Kita nggak fokusnya ke Tuhan sebagai sumbernya. Kita fokusnya saudara ke cari makanannya, ke cari uangnya. Padahal firman Tuhan katakan itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Katakan amin. Karena kenapa? Kita belum memfokuskan pikiran kita, belum men-setting pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Yang menangkap katakan amin. Harus disetting dulu.
Harus disetting dulu. Supaya kita benar prioritas mikirnya. Pikir dengan cara pikir surgawi, fokus kepada perkara-perkara surgawi. Amin saudara. Next slide. Lalu cara pandang harus berubah, pola pikir harus diubah, fokus kita harus diubah, harus ngalamin metanoia. Pikirkan perkara-perkara di atas, yang perkara-perkara surgawi. Lalu cara pandang apa yang harus diubah? Cara pandang apa yang harus diubah? Next slide. Yang pertama, kita baca Kolose 3, 5-10. Kita baca. Biar saya baca, biar saya baca. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Cara pandang apa yang harus kita ubah, saudara? Pertama, yang kita harus ubah adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Bersama katakan cara pandang terhadap diri sendiri. Belum, katakan cara pandang terhadap diri sendiri. Sekali lagi, cara pandang terhadap diri sendiri. Ini yang harus diubah pertama. Kalau saudara perhatikan, saudara tadi ayat yang baru kita baca, Paulus ngomong gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala hal, sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, yang semuanya itu mendatangkan murka Allah. Lalu saudara, Paulus ngomong ini kepada orang Kristen yang Paulus pikir bahwa sudah punya pikiran yang sama seperti Paulus, bahwa kita adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Jadi Paulus lagi ngomong kepada orang Kristen yang punya juga mindset yang sama dengan Paulus, bahwa kita ini manusia yang baru loh. Bisa menangkap maksudnya? Saya paham kalau kita baca ayat tadi barusan, saudara sedikit ngerasa tertuduh nggak? Pasti saudara ngerasa struggle gitu. Karena kenapa? Mematikan manusia duniawi, percabulan, kenajisan, pornografi, semuanya, hawa nafsu dimatikan. Saya bisa paham. Kita pasti ketika mendengar hal itu, kita langsung teroffense sama kata-katanya Paulus. Kita merasa tertuduh, gue masih cabul nih gitu, masih terikat dengan kenajisan nih gitu kan, masih terikat dengan hawa nafsu nih. No. Paulus mau kasih tahu kita, no. Kamu udah nggak di situ lagi. Status kamu tuh udah berubah sekarang. Kamu tuh manusia baru sekarang. Paulus lagi mau ngajak kita berpikir, saudara, nggak usah ngerasa teroffense. Seharusnya saudara, kita harus benci sama hal itu. Kenapa kita merasa teroffense? Karena kita merasa masih di luar dari anugerah Tuhan. Kita merasa teroffense. Kenapa kita merasa teroffense? Karena kita masih merasa bahwa kita tuh manusia lama. Karena kita merasa bahwa kita di luar Kristus belum mendapatkan Injil dan anugerah. Kita memandang Tuhan masih seperti hakim, bukan Bapa yang telah menerima dan mengasihi kita. Makanya kita teroffense. Kita merasa diri kita outsider dari anugerah Tuhan. Tapi Paulus ngomong kayak gitu karena Paulus merasa, no, kita satu tim. Tim manusia baru sekarang. Jadi kita nih harus punya pikiran setuju untuk mematikan hawa nafsu, percabulan, dan segala hal kenajisan. Makanya Paulus berani straightforward ngomong kayak gini, karena Paulus sedang ngomong sama orang-orang yang satu tim nih. Kita tuh manusia baru sekarang. Sergio, you no longer manusia lama loh. Setelah terima Injil Kristus, kamu nih sekarang anak Tuhan. Katakan amin. Yang anak Tuhan katakan amin. Serius. Yang anak Tuhan katakan amin. Siapa yang terima Kristus? Anak Tuhan. Jadi Paulus lagi ngomong sama anak-anak Tuhan nih. You no longer, gak harusnya kamu tuh terikat dengan hawa nafsu dan kenajisan. Karena kamu tuh udah diubahin sama Tuhan. Kalau merasa masih teroffense, artinya kamu masih merasa kamu tuh outsider. Belum jadi manusia baru. Tapi kamu udah menerima Kristus sekarang. Kamu udah jadi anak Tuhan sekarang. Terima anugerah Tuhan. Jangan merasa terhakimi dan tertuduh. Jangan.
Tapi yang harus dibenerin sekarang apa? Pola pikirnya dulu nih yang harus dibenerin. Shifting identity. Identitas kita harus di-shift. Ketika saudara lihat di kamar mandi, di cermin, saudara melihat bukan orang yang di luar Tuhan. Saudara melihat orang yang dikasihi Tuhan, diterima Tuhan, dan anak Tuhan yang menangkap, katakan amin. Ketika saudara punya mindset terhadap cara pandang diri saudara sedemikian rupa, saudara kayak akan pikir gini, kayak gak pantas anak Tuhan bikin hal-hal yang najis. Kan gitu jadi pikirnya. Kayaknya gak pantas kalau anak Tuhan itu ngomongnya sembarangan. Kayaknya gak pantas anak Tuhan kalau cara pikirnya masih kotor, negatif. Kayaknya gak pantas kalau anak Tuhan itu masih khawatir dengan perkara-perkara yang duniawi. Anak Tuhan harusnya fokus kepada perkara-perkara surgawi. Karena Bapa kita itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang menangkap, katakan amin. Ini yang Paulus coba kasih tahu sama setiap kita. Shifting your mind. Lihat diri saudara itu menjadi manusia baru sekarang. Bukan lagi manusia lama. Bedanya apa? Signifikannya apa? Signifikannya gini. Kalau saudara masih berpikir outsider dari Tuhan, dari Injil, dari anugerah, saudara masih dikuasai dosa dan penghukuman. Saudara masih struggle sama dosa. Tapi bukankah Kristus mati di kayu salib telah mengalahkan dosa dan maut? Yang menangkap, katakan amin. Kita nggak lagi struggle sama dosa. Kita nggak lagi berjuang saudara dengan dosa. Yang kita perjuangkan adalah saudara kedagingan dalam diri kita. Yang kita perjuangkan adalah menyelaraskan cara pikir kita, perilaku kita sesuai dengan kebenaran firman. Makanya Paulus saudara bilang kayak gini straightforward, kamu no longer kayak begini, najis, hawa nafsu, cabul. Kamu bukan di sini lagi. This is not your nature, kata Tuhan. This is not your nature, kata Tuhan. Yang menangkap, katakan amin. Colek kanan kirinya, katakan, kita anak Tuhan, katakan. Kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Saudara jangan ngerasa outsider. Tuhan mengasihi saudara sedemikian rupa. Oleh karena itu saudara jangan lagi berjuang untuk saudara terhadap dosa dalam kehidupan saudara. Tapi simply saudara, yuk ingatkan diri saudara setiap saat, setiap waktu. Gua ini anak Tuhan. Gua ini anak Tuhan. Dikasihi Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Telah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau saudara bayangkan tadinya kotor saudara. Mungkin main hujan di lumpur. Lalu Tuhan mandiin saudara. Dikasih parfum wangi. Dan kasih baju yang indah. Kira-kira saudara ketika lihat hujan di luar, saudara mau ngotorin badan lagi gak? Kayaknya enggak. Kan udah mandi. Kan udah wangi. Kan udah rapi bajunya. Dipakein sama Tuhan. Kayaknya kalau orang yang normal adalah dia gak mau lagi main di lumpur. Karena merasa itu bukan dia lagi. Yang menangkap, katakan amin. Itu shifting paradigm yang kita harus punya. Kita harus menyelaraskan diri kita ke arah sana. Tuhan terlebih dahulu mengganti identitas kita. Dibanding menunggu kita menjadi benar, menunggu kita menjadi kudus, saudara, kita gak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Kristus mati di kayu salib, saudara, memberikan anugerahnya bagi setiap kita, agar kita mengalami perubahan identitas dan status di hadapan Tuhan. Dan yang perlu menjadi bagian kita setiap hari adalah menyelaraskan pikiran kita, perilaku kita, karakter kita, kebiasaan kita sesuai dan selaras dengan identitas dan status yang Tuhan sudah berikan sama dalam hidup kita. Lihat diri sendiri dengan cara pandang yang baru, yang berbeda, bahwa kita adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Yang menangkap, katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, kita anak Tuhan, katakan. Bilang lagi sama kanan kirinya, kita manusia baru, katakan. Kita manusia baru. Amin saudara, puji Tuhan. Next slide. Lalu saudara, cara pandang apa yang harus diubah? Tadi pertama cara pandang terhadap diri sendiri. Kolose 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam. Next slide. Saudara, cara pandang yang kedua yang harus diubah adalah cara pandang terhadap orang lain. Katakan cara pandang terhadap orang lain. Kata lagi, cara pandang terhadap orang lain. Ini saudara, tidak ada pembedaan atau diskriminasi di dalam Tuhan. Amin saudara. Semua orang memiliki gambar Allah di dalam dirinya. Yang menangkap, katakan amin.
Cara pandang terhadap diri sendiri sudah diubahkan, sekarang cara pandang terhadap orang lain. Setiap orang lain sama di mata Tuhan. Setiap saudara orang lain itu memiliki gambar, juga memiliki juga gambarnya Tuhan. Memiliki juga the image of God dalam dirinya dia. Jadi saudara, kita harus menolak diskriminasi dan pembedaan. Saudara nih, saya bisa paham. Masih ada dalam kultur kita, gini. Kalau mau nikah sama yang sesama Chinese gitu. Betul. Kalau nikah sesama Batak gitu ya. Kalau nikah cari pasangan sesama Jawa. Betul. Saudara, kalau misalkan kita di dalam Kristus manusia baru, enggak ada lagi pembedaan. Yang menangkap katakan amin. Saya bisa paham, berbagai banyak alasan. Tapi nanti beda gimana cara pikirnya? Lalu pergi karakternya gimana? Kebiasaannya beda kayak gimana? Gitu kan? No. Kita semua manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Kita semua sama di dalam Kristus. Tolak saudara cara pikir diskriminatif. Enggak boleh ada kayak gini. Mau Cina, mau Jawa, mau Batak, mau India, mau keturunan Arab sekalipun, semua sama di dalam Kristus. Semua harus punya pola pikir seperti Kristus, karakter seperti Kristus. Yang menangkap katakan amin. Saya bisa paham. Kalau gitu kita harus bertentangan sama orang tua kita loh. Saya nggak bilang menentang. Tapi sekali lagi, kalau kita anak Tuhan, kita harus menaruh otoritas firman Tuhan di atas dari yang lain. Yang menangkap katakan amin. Karena kalau enggak, saudara akan terus konflik batin dengan diri saudara. Nggak bisa bertumbuh sempurna ke arah Kristus. Jadi cara pandang terhadap orang lain harus berubah. Yang menangkap katakan amin. Bergaul sama siapapun saudara. Dan siapapun saudara. Karena kita semua adalah punya gambaran sama di dalam Tuhan. Yang terakhir. Lalu perilaku karakter apa yang kita harus miliki saudara? Kolose 3, 12 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Katakan amin. Saudara, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kenakan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Belum, katakan belas kasihan. Perilaku yang kita harus punya sebagai manusia baru, punya compassion, belas kasihan. Lalu punya kemurahan, kerendahan hati. Setiap orang itu egois, setiap orang mengasihi dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan katakan gini, kasihi orang lain seperti kamu mengasihi. Karena semua orang gak usah diajarin mengasihi diri sendiri. Kalau dingin nih, cuaca dingin, yang pertama saudara lakukan apa? Kasih jaket kah? Orang lain kah? Enggak. Kasih jaket ke diri sendiri. Kalau saudara lapar, yang saudara lakukan apa? Kasih makan anak orang kah? Enggak. Cari makan, kasih makan diri sendiri. Semua orang mengasihi dirinya sendiri, nggak perlu diajarin. Yang perlu diajar adalah sebagai manusia baru, perilakunya apa? Belajar mengasihi orang lain. Sepertinya simple. Tapi sebelum saudara keluar dari mindset untuk saudara belajar mengasihi orang lain di luar diri saudara, sebagaimana mengasihi diri sendiri, kita akan sulit saudara untuk bisa menerapkan prinsip ini. Punyai kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua orang itu egois sekali lagi. Semua orang itu gak mau tunduk sama yang lain. Semua orang gak mau direndahin. Tapi firman Tuhan ajar kita, yuk belajar rendah hati. Saudara, kalau dikritik, suka marah gak? Ada hot button dalam diri kita masing-masing. Kalau diinjak tombol itu langsung emosi. Betul ya? Langsung kayaknya bereaksi, reaktif langsung. Ayo punya kerendahan hati atau enggak?
Belajar punya kerendahan hati seperti Kristus, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabar seorang terhadap yang lain, ampuni seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya sama Wahyu beda banget karakternya, sifatnya. Tapi itu tidak menghentikan kita saudara untuk bisa berjalan bersama-sama. Karena ada kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Yang menangkap katakan amin. JJ sama Ria beda banget. Tetapi saudara, itu tidak menjadikan saudara itu halangan untuk mereka tetap mengasihi dan berjalan bersama-sama. Karena ada kasih yang mengikat dan mempersatukan. Atian sama Willy beda banget saudara, betul ya? Beda banget. Tapi itu gak menjadi halangan untuk mereka bisa menjadi satu sama membangun sebuah keluarga. Karena kenapa? Ada kasih yang menyatukan dan yang menyempurnakan. Lalu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jangan egomu, tapi damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu. Ketika saudara mau mengambil keputusan, cek ke Tuhan, doa, ada damai sejahtera enggak ya? Selaras dengan kebenaran firman atau enggak ya? Ada damai sejahtera enggak? Ada tuntunan Tuhan enggak? Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Roh Kudus ngomong apa? Jangan asal sikat, bawa di dalam doa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang menangkap katakan amin. Kenakan pikiran manusia baru, kenakan cara pandang manusia baru, miliki fokus yang baru, miliki perilaku, saudara, karakter yang baru sebagai manusia dan ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang menangkap dan mau katakan amin. Yang menangkap dan mau katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, saudara, berdiri sama-sama. Sedap ya. Sekarang kita mau praktek. Sekarang hari ini saudara, setiap identitas kita di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, sudah diubahkan. Semuanya adalah anak Tuhan. Katakan saya anak Tuhan. Belum, katakan saya anak Tuhan. Sebelumnya gini saudara, saya minta bangkunya saudara, setiap bangku disusun saudara di paling pinggir. Yang di sana saudara disusun, ditumpuk di paling pinggir sini. Yang bagian sini bangku saudara disusun di pinggir ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini saudara. Semuanya disusun. Bangku yang sini disusun ke arah sini. Kalau saudara mungkin punya tas, boleh taruh di pinggir dulu. Siap. Kita mau praktek. Bangku yang paling pinggir nggak usah dipindahin, tapi ditumpuk di atasnya aja. Bangku yang paling pinggir nggak usah dipindahin, tapi ditumpuk di atasnya. Jadi ditimpuk ke arah sini. Siap. Oke, gotong royong kerjasama. Oke. Siap. Pelayan jemaat boleh bantu. Siap. Oke. Mungkin saya minta tambahan waktu 10 menit kayaknya 10 menit ya. Oke. Kalau saudara punya tas, boleh taruh dulu mungkin di pinggir ya. Siap. Tes. Boleh saudara mungkin tetap pada tempatnya, pada areanya, tetap pada area dan tempatnya. Boleh majuan sedikit. Jangan bersembunyi di balik. Di balik tiang. Waduh. Boleh ke depanan. Ke depanan. Sudah. Oke, bisa fokus sebentar ke depan. Tadi saya bilang saudara, oke, bisa fokus ke depan semuanya. Oke. Saudara, tadi saya bilang, setiap kita semua statusnya sudah diubahkan, identitasnya adalah anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Saudara gini, kita ada yel-yel. Sekarang saudara, tadi kan dibilang ini, matikan segala hal yang keduniawian ya, yang duniawi dalam dirimu gitu kan. Sekarang saudara, dalam konteks sekarang, matikan segala saudara ini kejaiman dalam dirimu gitu kan. Bilang sama kanan-kanannya, matikan segala kejaiman dalam dirimu. Belum. Colek SKSD aja. Matikan segala kejaiman dalam dirimu katakan. Matikan segala kejaiman dalam dirimu. Karena gini, kalau saudara masih jaga image, saudara nggak bisa ngalamin transformasi ini. Jadi saudara harus jadi diri saudara sendiri gitu kan.
dan berani untuk punya identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Yang anak Tuhan katakan wuh. Yang anak Tuhan katakan wuh. Kalau saya bilang gini, siapa kita? Semuanya katakan anak Tuhan. Oke, siapa kita? Anak Tuhan. Belum, siapa kita? Anak Tuhan. Lalu kalau saya tanya gini, kita siapa? Anak Tuhan dong. Kita siapa? Kita siapa? Anak Tuhan dong. Yang pertama, siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Oke, yang bagian sini, siapa kita? Kita siapa? Anak Tuhan dong. Yang bagian sini, siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Yang bagian kanan, siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terakhir gini. Yang terakhir bilang, kalau saya bilang anak Tuhan, kita bilang gini ya, gitu ya. Siap. Oke. Semuanya, anak Tuhan, kakinya mesti ingin loh, gitu ya. Pakai tenaga dalam, Oke. Anak Tuhan, belum. Baru ya. Oke. Anak Tuhan. Oke, siap. Anak Tuhan. Oke, Caps ke depan. Oh, yang Willy ke depan. Adit ke depan. Asik. Yuk ke depan yuk. Oke, kita lihat ya. Oke. Dari awal ya. Semuanya bareng-bareng ya. Ikutin mereka. Siapa kita? Anak Belum. Itu yang terakhir. Oke, siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Jinjitnya Vergio, Oke. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Semuanya sekali lagi. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Terima kasih semuanya. Sekarang saudara, ini saya akan kasih timer 10 detik. 10 detik. Saudara kumpul, nanti cari teman grup bertiga ya. Bertiga. Dan harus setiap kali 10 detik timernya di depan, kita akan muter, ganti grup, mesti beda grupnya. Setiap kali saudara ngumpul, perkenalkan nama, lalu asalnya atau mungkin dari mana. Mungkin nih, nama saya Yosep, saya kerja di KDI mungkin. Nama saya mungkin Mario, saya sekolah di NTST, mungkin kayak gitu. Masing-masing kenalan, lalu gini, stay di situ. Setiap 10 detik terakhir, saya langsung bilang, siapa kita? Bareng-bareng gitu ya, barengnya. Oke, siap. Yang siap katakan wuh. Yang siap katakan wuh. Matikan segala kejaiman dalam dirimu ya, siap ya. Oke, 10 detik. Mulai dari sekarang. Now. Bertiga. Kalau harus berempat nggak apa-apa. Kalau yang nggak dapat kelompok, saya suruh maju ke depan. Oke, habis. Udah kenalan. Siap. Siapa kita? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Mesti ngelingkar bikinnya, ngelingkar ya, oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. 10 detik lagi, muter, cari orang lain. Yang sendirian, saya suruh maju ke depan. 3, 2, 1. Oke. Kenalan. Oke.
Oke, siap. Oke, go. Siapa kita? Anak Tuhan. Belum. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Putar lagi 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kenalan. Siap. Oke, stop ya. Semuanya semangat. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Putar lagi. Cari orang lagi yang baru. Pindah tempat. Kenalan. Siap. Oke, siap semuanya. Bilang sama kanan kirinya, matikan kejaiman dalam dirimu. Katakan, matikan kejaiman dalam dirimu. Oke, siap semuanya. Oke, siap. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Terakhir, anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Hey, semuanya boleh majuan. Hey, serukan bersama-sama. Hey. Say. Katakan kerahkan. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Katakan tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat. Siap semuanya. Bersama katakan Allah bangkit. Katakan hey. Semuanya hey. Allah bangkit. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Amin. Umat dibebaskan. Katakan Allah dahsyat. Di tempat Semua. Amin. Katakan lagi. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan serahkan. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, Amin. ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu. Oh, Selamatkanlah umatmu. katakan Allah dahsyat. Haleluya. Semuanya siap bersama katakan Allah bangkit. hey. Siap semuanya katakan Hey, Allah bangkit. katakan bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat. Di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Bersama katakan siap semuanya. Hey, Allah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat. Di tempat Serukan. Semuanya. Hey. Katakan lagi. Hey. Amen. Say berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Who am I that you are thinking of me? Katakan. Let you hear me.
Yes God, when I call. Katakan, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? Katakan, it's amazing. It's amazing. Katakan sekali lagi. Who am I that you are mindful of me? Katakan bersama-sama. That you hear me when I call. When I call. Oh, is it true? Is it true that you are thinking? Katakan how you love me. How you love me. Katakan it's amazing. It's amazing. Katakan I am a friend of God. Say I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He called me friend. Katakan I am a friend. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. Katakan I am a friend of God. He called me friend. Kembali katakan dengan iman. Katakan who am I? Who am I that you are full of me? That you hear me. That you hear me when I call. When I call. Amen. Is it true that you are thinking? Amen. How you love me. How you love me. Katakan it's amazing. It's amazing. Katakan it's amazing. It's amazing. Katakan it's amazing. It's amazing. Bersama katakan I am a friend of God. Hey. I am a friend of God. A friend. I am a friend of God. He calls me friend. Dengan semua katakan I am a friend. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He calls me friend. Amen. God Almighty. Bersama katakan Lord. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan You have called me friend. Katakan God Almighty. God Almighty. Mari sembah Tuhan, katakan karena You have called me friend. You have called me friend. Dengan sungguh katakan God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You have called me friend. Bersama kembali katakan oh God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You have called me friend. I am a friend. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Ya bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. I am a friend of God. Kau menganggap kami sahabat Tuhan. I am a friend of God. He calls me friend. Katakan kepada Tuhan, katakan I am a friend of God. 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 He calls me friend. Katakan kita langsung katakan I am a friend of God. 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 He calls me friend. Katakan I am a friend of God. I am a friend of God. Katakan dengan segenap imanmu di hadapan Tuhan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty. Mari sembah Tuhan, katakan katakan You have called me friend of God. You have called me friend. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You have called me friend. Angkat tanganmu, katakan God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You have called me friend.
bersyukur Tuhan, sebab Kau memanggil kami sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. You have called me friend, God Almighty, Lord of glory, Lord of, amin Tuhan. You have called me friend. Katakan kata berdepan Tuhan, katakan God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari mulai bersyukur sama Tuhan. Mari mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Mari mulai bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Kau mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Ya Rama Sanda, ya Rama, ya Rama. Ya Rama Syik, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Dalam mati bersama katakan dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya katakan tak berarti, amin. Hidup ini kami letakkannya Tuhan, letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, saya mau bilang sama setiap saudara bahwa setiap saudara di tempat ini dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Saya mau bilang sama setiap saudara bahwa setiap saudara yang ada di tempat ini dikasihi Tuhan begitu luar biasa. Dan Tuhan menerima saudara apa adanya untuk tinggal dalam kerajaan-Nya Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan yang indah dan kudus dengan Tuhan. Saya mau bilangkan setiap saudara telah diterima oleh Tuhan dalam kerajaan Tuhan, menjadi manusia yang baru sekarang. Jangan lagi berpikir saudara untuk hidup di luar dari Tuhan, karena di luar dari Tuhan yang ada adalah penghukuman, yang adalah kesengsaraan, penderitaan, keterikatan, diperbudak oleh dosa dan oleh dunia. Saya mau bilang sama setiap saudara, mari mulai hidup dalam identitas yang baru di hadapan Tuhan. Kenakan manusia yang baru, pakai pikiran yang baru di dalam Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang gak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu bukan saudara yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara yang sesungguhnya dalam Tuhan adalah yang mencintai kekudusan, yang mencintai kebenaran, yang dikasihi sempurna oleh Tuhan. Saudara gak perlu mencari pelarian yang lain, kesenangan yang lain, bahwa kesenangan yang sejati, kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara saudara nggak perlu mencari pelampiasan kesenangan, fun dari yang lain, yang sia-sia. Tapi kesenangan yang sejati, sukacita yang abadi, yang kekal, yang sejati hanya ada dalam Kristus Tuhan. Damai yang abadi, yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Kasih yang sejati, yang abadi, yang kekal hanya ada dalam Yesus Tuhan. Mari mulai tinggal di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Katakan, ku telah mati bersama, katakan, dan tinggalkan. Mari ambil keputusan hari ini saudara. Tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam identitas yang baru sebagai manusia dan ciptaan baru. Oh, sia-sia dan tak berarti. Oh, lah hidup ini, hidup
Lord, I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you. Every breath, every moment. Katakan, Lord, have your way. Lord, katakan, Lord, I give you. Lord, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. For you, every breath, every moment, Lord, have your way in me. Lord, kembali katakan dengan sungguh, katakan, Lord, I give you. Lord, I give you. Tuhan mendengar setiap seruan doa kami Tuhan siang hari ini. I live for you alone, oh God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment Lord, have your way. Lord, kembali katakan, Lord, I give you. Lord, I give you. Tuhan, doa kami di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap hati kami. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. I live for you, Lord. Oh, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, have your way in me, oh God. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu hari ini. Betapa kami dikasihi Tuhan. Kami diterima oleh Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan berlimpah Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin kami hidup setiap hari dalam firman, dalam terang firman kebenaran-Mu Tuhan. Menyelaraskan pikiran kami, hati kami, perilaku, karakter, sikap hidup kami Tuhan sesuai dengan kebenaran Injil-Mu Tuhan dan Kristus yang menjadi pusat kehidupan kami. Ajar kami, bentuk kami, proses kami Tuhan. Kami mau ditransformasi sepenuhnya Tuhan dari dalam keluar Tuhan. Terima kasih. Saudara, sebelum kita pulang, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Kami butuh anugerah-Mu terus setiap hari menuntun hidup kami. Tuntun setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai Tuhan. Ada anugerah dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Segala pergumulan dalam hidup kami Tuhan yang mungkin belum terjawab sampai hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kayak percaya Tuhan tetap pegang kendali dalam segala perkara Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun dan mengurapi setiap kami Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari mulai hari ini sampai Kristus datang untuk kali yang kedua menjemput kita gereja Tuhan, awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang terus mau berjalan dalam transformasi di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, kita bersama katakan amin. Bilang sama kanan-kanan, katakan happy Sunday. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Lagu kedua. Kota benteng perlindunganku,
memberkati.